Setiap harinya, ribuan ton sampah dikumpulkan dari rumah tangga, pasar, dan kawasan industri untuk diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Namun, di balik kelegaan kita, karena sampah hilang dari pandangan, ada kenyataan mengkhawatirkan yang tersembunyi, yaitu gunungan sampah di tempat pembuangan akhir yang terus menjulang. Tempat pembuangan akhir bukan hanya tempat sampah berakhir, tetapi juga lambang ketidakmampuan kita mengelola limbah secara berkelanjutan. Di banyak kota besar, tempat pembuangan akhir telah mencapai kapasitas maksimal. Tumpukan sampah menggunung hingga puluhan meter, menciptakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan. Salah satu ancaman paling nyata adalah pencemaran udara. Gas metana, hasil pembusukan organik, dilepaskan dalam jumlah besar dari tumpukan sampah. Gas ini tidak hanya berbau tidak sedap, tetapi juga berkontribusi pada pemanasan global sebagai gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Berkaitan dengan penanggulangan sampah, pengelolaan dan sebagainya, inilah yang terjadi di kita sekarang. Mengapa demikian? Ya memang dari awal kita tidak mengolah, kita hanya meletakkan. Terus yang ngambil pungutan-pungutan sampah ini ya sebatas gitulah, tidak ada yang kita kerjasamakan dengan siapapun. Di sisi lain, cairan yang merembes dari tumpukan sampah seringkali mencemari air tanah. Jika tidak dikelola dengan baik, polusi ini akan mengancam sumber air bersih masyarakat sekitar. Selain itu, komunitas yang tinggal dekat tempat pembuangan akhir seringkali menghadapi berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, serta gangguan pencernaan. Bukan hanya lingkungan dan kesehatan yang terdampak, tetapi juga martabat manusia. Banyak pemulung yang menggantungkan hidup dari memilah sampah di tempat pembuangan akhir. Mereka bekerja dalam kondisi yang tidak layak, terpapar bau busuk, dan berisiko mengalami kecelakaan dan penyakit akibat paparan limbah. Ada upaya untuk mengurangi sampah saat ini itu belum ada integrasi, jadi sampahnya langsung masuk ke sini, jadi cepat penuh gitu. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pendekatan perlu diambil secara simultan. Pengurangan sampah dari sumbernya adalah langkah awal yang krusial. Masyarakat perlu didorong untuk menerapkan prinsip mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Konsep itu tolong sampaikan kepada kita di sini supaya biar agak ada titik terangnya. Terus rencana selanjutnya LH seperti apa. Jadi karena ini kan sudah kita buat ininya. Di tingkat pemerintahan, pengelolaan limbah yang lebih terintegrasi dan inovatif sangat dibutuhkan. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, penerapan sistem pemilahan sampah yang ketat, serta edukasi masyarakat tentang manajemen limbah adalah beberapa langkah yang dapat membantu. Menengah kami berharap nantinya kami mengusahakan harapan terkait adanya pembangunan TPST. Kami membagi zona pelayanan jadi dua biar bebannya tidak di satu titik. Jadi TPST 1 untuk wilayah
utara itu di daerah Gerugang, Gede, sama Pangkal Balam. Di atas kan Pak ya di lokasinya ya. Lalu untuk yang bagian selatan ya Bukit Intan, Taman Sari, Girimaya, Marangke. Nah mungkin untuk rencananya seperti itu Pak, secara garis besar. Sudah teman-teman. Sudah ya. Kira-kira masih ada nggak peluang kami di sini untuk meletakkan sebuah gudang ataupun pabrik untuk olahan? Mohon izin ya Pak ya. Terkait itu kami kemarin waktu paparan juga bahwasanya ada rencana juga di TPST yang tadi di bagian bawah ya Pak, zona selatan kan rencananya bakal ada TPST di sekitaran sini ya Pak ya, di pengadaan rencana itu Pak. Bukan. Maksud saya gini, kalau Mas bilang tadi TPST yang kita bagi 2 zona, saya setuju itu. Arah utara, yang ini kan. Nah maksud saya, yang daripada kita beli uang lagi untuk membebas ini, lebih baik saya ngebebas di sana. Ya, yang inilah, ini berapa hektar? 7 hektar. Saya rasa 7 hektar, kalau ini misalnya kita drone, bisa tentukan titik-titik zona ininya, mana yang bisa kita papas, kita letakkan pabrik ataupun gudang yang untuk mengelola sampah itu. Walala ya, kita memperhatikan kondisi sampah di Kota Pangkal Pinang, bahwa memang kita terbatas anggaran, bahwa TPA sudah perlu, itu fakta. Itu pun sudah tahu semuanya dan sering kita sampaikan kan dalam beberapa kesempatan, termasuk media pun sudah cukup banyak memberikan masukan dan sebagainya. Nah permasalahannya kan tidak bisa sendiri, kami dari AHA kan tidak bisa sendiri. Dari sisi perencanaan Bapeda sudah hadir, dari sisi keuangan Bapeda sudah hadir, dan saat ini juga PU sudah menyusun dokumen perencanaan terkait TPA atau TPST, pengelolaan sampah ya, khususnya untuk pengelolaan sampah di Kota Pangkal Pinang ke depan. Saat ini tahun ini teman-teman di Dinas PUPR sudah menyusun dokumen perencanaan persampahan Kota Pangkal Pinang. Dan tahun depan kita harapkan nanti di PU juga kami menyusun FS sekaligus DED-nya. Karena kalau tidak ada itu, kita tidak bisa minta bantuan kemanapun. Nah, syarat yang mendasarnya adalah perencanaan. Yang kedua, lahan tersedia. Dan saat ini juga teman-teman DPU sedang berusaha untuk mendapatkan lokasi tempat untuk pembangunan TPST yang tadi saya bilang Pak PJ tadi. Selama tidak ada lahannya, tidak ada dokumen perencanaan, tidak bisa kita bangun di mana kan. Nah dengan harapan dengan PU sudah membuat ini perencanaan tanah disiapkan, mudah-mudahan 2026 ada upaya lebih baik untuk mengolah sampah Kota Pangkal Pinang tidak terpusat semua di Pahit 6. Jadi upaya perluasan itu akan menjadi pertimbangan lagi Pak? Kalau perluasan itu untuk sementara begini, kita kan juga tidak bisa memastikan apakah kita akan mendapatkan bantuan ataupun pembangunan itu oleh anggaran APBD atau BPN atau provinsi dalam waktu yang cepat kan. Sementara TPA kita tidak bisa menunggu kan. Mobil kita selesai sudah pada rusak. Ya, sementara lahan sudah semakin tipis, habis kan. Mau dibuang kemana lagi? Jadi kalau ada upaya perluasan itu juga tidak masalah. Artinya sambil paralel berjalan. Dokumen kita siapkan, lahan baru kita siapkan, tapi juga perluasan juga perlu kita. Manfaat atau keuntungan untuk kita kalau ada TPST itu nanti seperti apa Pak? Oh sangat luar biasa, sangat banyak keuntungannya. Jadi konsep TPST ini amanat dari undang-undang persampahan. Tempo hari kan nggak boleh lagi. Sebenarnya undang-undang itu sudah mengamanatkan bahwa tidak ada TPA lagi kan. Jadi kebijakan nasional tentang persampahan itu tidak ada lagi namanya TPA, yang ada TPST. Ya, kalau TPA itu landfill, harapannya ke depan itu tidak landfill lagi, tidak menggunakan lahan lagi, tidak menggunakan lahan yang luas lagi. Nah maka kita kemarin mengadopsi di Banyumas teknologinya. Tadi kan saya Pak Biji tadi kan terkait dengan KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah kalau adanya kelompok swadaya masyarakat, tentunya mereka berpartisipasi karena ada program pemberdayaan. Kelemahan kita ini kan program pemberdayaannya masih belum maksimal, sehingga masyarakat pun belum melakukan upaya pemberdayaan, partisipasi juga belum maksimal. Nah makanya kalau TPST ini ada dengan teknologinya tentunya, pengelolaan sampah tadi, sampah itu begitu masuk ada pemilahan, ada dipilah-pilah, yang lapak-lapak langsung bisa diambil, itu yang ada nilai ekonomis tadi Pak disampaikan tadi. Sampah-sampah di conveyor itu, sampah yang masuk itu langsung diambil Mbak. Kardus, besi, barang-barang yang manfaat, plastik itu diambil, dipilah, itu langsung dibawa ke pengepul.
ya, langsung jadi. Nah sisanya yang masih berjalan itu yang organik itu akan jadi bubur organik. Bubur organik itu untuk maggot. Yang tadi maggot itu sudah keluar, jadi bentuknya sudah kayak bubur. Itu untuk maggot dan sebagainya, untuk kompos dan sebagainya. Yang sebelah dalam lagi yang anorganiknya, yang plastik-plastik itu jadi salah satu RDF. RDF itulah yang nanti bahan untuk campuran bahan bakar batu bara di bisa di PLN, bisa di ya, smelter kayak gitu. Nah itu off-takernya itu cari Mbak. Sehari sampah ke TPA ini kalau sekarang berapa Pak? Itu rata-rata 120-an ya masuk ke TPA. 120 dari ton. seluruh kelurahan yang ada di Kota Iya, Tangerang. semuanya ke sini. Lebih. Nah, ini ya nggak sampai lah. Lebih dari 120 ton lebih. Itu didominasi sampah. Kalau mungkin kalau diteliti lebih dalam memang tetap organik, tapi yang nampak di permukaan plastik. Plastik. Ya, yang nampak di permukaan plastik, yang nampak kelihatan plastik kan. Kalau organik kan langsung terurai kan, turun dia kan. Tapi kalau kita hitung, kita timbang pasti organik yang banyak. Tapi kalau kita lihat di permukaan yang nampak plastiknya itu plastik semua ada. Yang sampah nih ngambur ke arah Aitem sampai ke bandara. Kalau itu kabarnya, kalau dibawa angin. Nah, kalau tidak dibawa angin, ya tidak bau deh. Di provinsi pun adalah sesekali. Kalau kami upacara, tapi tidak ada tiap minggu udah. Kalau dia dibawa angin. Tidak Pak, salah satu upaya kita yang pengen buat TPS. Iya, yang jelas kan Nilai tidak menghirupkan memadai lagi. udara ini kan memang kurang bagus ya. Nah itu tadi ya kalau kita yakin dengan solusi ini ya kita jalan. Kita juga nggak enak juga dengan warga di sini kan udah bertahun ya. Mereka juga kadang-kadang ya ada nggak perhatian pemerintah segala macam ya. Intinya Bismillah setelah ini kami sama-sama karena 7 anggota DPRD Provinsi Dapil Pangkal Pinang sudah komitmen kita. Nah, tinggal komitmen DPRD Kota dan kemarin di paripurna sudah saya sampaikan dan pas turun ke awak sama ayo Pak PJ kita ke Banyumas. Nanti sebelum ke Banyumas kita audiensi dulu antara DPRD Kota sama ini ngopi di rumah dinas. Mereka mau seperti itu rumah pimpinan mengajak ya seberapa lah. Tidak dia mesti harus full, tapi yang mau ngobrol segala macam baru kita berangkat. Insya Allah Desember. Tadi pengelolaan SDM tadi ada pekerja yang di atas 60 tahun gitu ya? Oh iya, kalau yang itu nanti kita bicarakan lebih lanjut karena kita kan belum ada perwako ya tentang tenaga honor. Yang jelas kita jangan sampai nabrak undang-undang tenaga kerja. Intinya jangan sampai kami memperkerjakan lansia. Karena kita juga kan PNS pensiunnya 60 kan. Nah, jadi ini kita harus atur lagi. Yang jelas yang pastinya ini nantilah kita bicarakan. Kalau memang toh dia masih mampu, kita pakai pernyataan supaya di kemudian hari kita enak. Kalau ada terjadi misalnya meninggal dunia, sampai ada yang nuduh, wah ini Pemkot memperkerjakan lansia. Nah, kami nggak mau. Jadi apakah ada pernyataan seperti itu, misalnya intinya tidak menuntut lah kalau misalnya terjadi kecelakaan ataupun meninggal dunia. Jadi pemerintah jangan dituntut dari usia. Tapi nanti kita kaji kembali. Gunungan sampah di tempat pembuangan akhir adalah pengingat keras bahwa masalah limbah tidak akan hilang dengan sendirinya. Kita semua memiliki peran untuk mengatasi krisis ini. Mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan langkah bersama, gunungan sampah bisa berubah menjadi gunungan solusi bagi masa depan yang lebih hijau.